Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Malam ini pertemuan yang kedua ya untuk kuliah umum Gendes yang kita lakukan setiap bulan sekali. Untuk narasumber kali ini seperti biasanya, ini kalau yang di luar pun mungkin bisa saya perkenalkan dulu. Narasumber untuk kuliah umum Gendes malam ini yaitu Ki Dewantoro. Ki Dewantoro ini guru besar dari DLES, yaitu Dewantoro Learning Education Spiritual dan Science. Beliau juga sebagai pendiri dari Yayasan KUN. KUN itu yaitu Kinase Utskarsa Nuswantara. Kemudian beliau juga sebagai pendiri komunitas spiritual modern. Untuk komunitas spiritual modern ini boleh gabung dari mana aja, tidak terbatas dari anggota KUN saja. Untuk materi malam ini cukup menyeramkan ya, ini masalah perjinan. Jadi sering kita lihat di berita orang kesurupan, kerasukan dan seterusnya itu sampai kesal itu seperti apa. Ini nanti langsung akan dijelaskan lebih detail oleh Ki Dewantoro. Kesurupan itu seperti apa, mekanismenya bagaimana, dan bedanya apa dengan orang yang depresi. Khawatirnya ini di sini banyak terapis-terapis yang terkecoh antara kesurupan sama depresi. Seperti. Mungkin untuk lebih detailnya dan biar nggak penasaran, kami persilahkan di Dewantoro untuk memaparkan materi tentang mekanisme kerasukan ditinjau dari sisi mistis maupun saintis. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Monggo gitu. Terima kasih Rizky Haji atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi untuk saudaraku semua. Untuk selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu penuh berkelimpahan. Ini yang kedua memang kita mengadakan ya semacam kuliah umum lah. Ya. Artinya sedikit menambah wawasan yang diadakan setiap 1 bulan sekali oleh pihak DLES. DLES itu apa sih? DLES itu Dewantoro Learning Education Spiritual and Science yang berusaha menerjemahkan bahasa spiritual, bahasa mistis, bahasa yang menakutkan agar bisa diterima logika, agar ketemu ilmiahnya, ketemu mekanismenya seperti apa, dan ternyata spiritual atau supranatural dan lain sebagainya itu semuanya sangat logis sekali ya. Kita menganggapnya gaib karena kita belum tahu, tapi kalau kita sudah tahu mekanisme itu sudah tidak menjadi gaib lagi. Nah, malam ini temanya tentang kerasukan ya. Ada 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang secara mistis maupun saintifik ya, secara keilmuan. Kita flashback dulu ke belakang ya sebenarnya, dari tentang penciptaan jin sendiri ini ya. Di banyak kitab, apalagi di Al-Quran sendiri dikatakan bahwa jin lebih dulu diciptakan dari manusia ya. Artinya jin ini lebih dulu diciptakan dari manusia, dan dari sebelum makhluk hidup pertama di bumi jin sudah diciptakan. Nah, materinya memang berbeda antara jin, malaikat, dan manusia itu sendiri. Manusia kita tahu diciptakan dari tanah, ya, itu sudah banyak dibahas di kitab-kitab. Sedangkan jin ini yang kita tahu ini dari api. Ya. Nah, ini apinya api apa ini? Kan apinya banyak ya. Api lilin kah, api lentera kah, api neraka kah, atau api apa ya? Yang ternyata kalau kita perdalam lagi, ini diciptakan dari energi panas. Ya. Jadi disebut energi panas
bisa juga disebut api, tapi api juga belum tentu mempunyai energi panas karena ada beberapa api yang tidak mempunyai panas. Jadi lebih pada jin itu diciptakan dari energi panas. Lalu malaikat sendiri yang kita tahu diciptakan dari cahaya yang kali ini kita kenal mungkin di era-era sekarang ini semacam partikel kuantum ya. Partikel kuantum itu apa sih? Next kapan-kapan kita bahas lebih dalam lagi tentang partikel kuantum. Nah, eh, jin lebih dulu diciptakan daripada manusia. Ini nyambung dengan penciptaan alam semesta sebenarnya. Jadi sebelum bumi ini ada kan, sebelum semesta ini ada ya, kita tahu teori Big Bang ya. Sebenarnya itu di Al-Quran juga ada teori Big Bang bahwa di Al-Quran yang mengatakan bahwa dulu eh, bumi dan langit dulunya menyatu, lalu kami pisahkan di antara keduanya. Nah, artinya sebelum bumi ini ada, ya bahan jin itu sudah ada, bahan energi panas sehingga terjadilah ledakan Big Bang dan terciptalah di apa planet-planet semesta ini, tata surya ini tercipta. Nah, ini bumi belum ditempati oleh makhluk hidup. Nah, dulu jin ini menjadi khalifah di bumi. Sebelum manusia, jin yang menjadi khalifah di bumi. Makanya Allah ketika menciptakan Adam itu kan malaikat semuanya disuruh sujud ya, malaikat disuruh sujud, hanya iblis yang tidak mau sujud karena dia merasa penciptaan dia lebih hebat ya dari energi panas tadi. Nah, iblis ini adalah nenek moyangnya jin. Jadi diterangkan iblis ini termasuk dalam golongan jin ya. Jadi iblis dan jin bisa dikatakan sama, tapi iblis lebih tua. Iblis nenek moyangnya jin. Karena di situ dijelaskan iblis dari golongan jin. Nah, sehingga Nabi Adam menjadi khalifah di bumi. Nah, itu maksudnya jin atau iblis ya, nenek moyangnya jin ini, si iblis ini dia marah. Dia nggak mau kekhalifahannya, pemimpinnya digantikan oleh manusia. Itu awal-awal cerita dari sudut pandang lain ya, yang selama ini kita tahu kok sudut pandangnya seperti ini sudut pandangnya berbeda. Nah, dasar cerita ini juga semuanya sumbernya dari kitab-kitab juga sama. Nah, akhirnya disitulah mulai perseteruan, permusuhan bahwa iblis menyatakan menjadi musuh yang nyata bagi manusia ya. Sudah diproklamator, dicap ya, bahwa iblis sudah menjadi musuhnya manusia. Nah, iblis ini sendiri golongan dari jin. Nah, jadi ini yang perlu dipahami. Terus lalu ada setan. Setan itu bisa dari golongan manusia, bisa dari golongan jin. Jadi boleh dikatakan kemarin sempat saya singgung sedikit bahwa setan itu sebuah gelar atau sebuah penamaan untuk sikap atau sifat yang jelek, yang tidak bagus. Nah, itu bisa dari manusia, bisa juga dari jin. Jadi ada juga jin yang kesetanan, banyak. Nah, oke, kita sudah flashback, ternyata jin ini kan dari unsur api ya, dari energi panas. Nah, jin ini dia berada satu tingkat dimensi lebih tinggi dari dimensi manusia. Boleh dikatakan kita ini ya di sini, di ruangan ini berada di dimensi 3 di langit pertama. Nah, sedangkan golongan jin berada di dimensi 4 di langit kedua. Semuanya sama-sama di bumi, ya kan? Banyak keterangan yang menyebutkan jin itu sendiri di bumi, hanya di dimensi yang berbeda. Ya. Nah, lalu orang-orang yang bisa berhubungan, berkomunikasi, berinteraksi dengan jin-jin ini, karena yang level lebih tinggi akan mudah masuk ke level yang lebih rendah. Karena jin di dimensi 4, maka dia dengan mudah berinteraksi dengan manusia, dengan sedikit menurunkan frekuensinya saja dia sudah menjadi 3 dimensi. Kadang-kadang dia tidak terlihat karena dia berada di dimensi 4. Nah, paham ya? Mungkin tentang dimensi ini sedikit saya jelaskan. Satu titik yang saya bentuk menjadi satu garis ini satu dimensi namanya. Namanya dimensi 1. Nah, garis ini saya tarik ke atas membentuk sebuah papan atau sebuah tembok.
Ini namanya dimensi dua, dua dimensi. Nah, papan yang lurus ini saya tarik lagi ke sana membentuk sebuah ruangan jadi tiga dimensi, dimensi tiga di langit pertama. Itu sekilas tentang dimensi. Kita tahu ya banyak di media-media baik di YouTube ataupun di ini yang tentang mediumisasi. Nah, mediumisasi itu satu bentuk kita menyengajakan agar jin itu masuk ke dalam tubuh kita untuk dimintakan informasinya sendiri. Padahal dari fakta yang ada, jin itu sendiri dia sangat menutupi dirinya, ya, sehingga dia tidak maksudnya menutupi dirinya, dia tidak secara gampang atau secara gamblang menunjukkan dirinya. Gitu. Nah, jadi di dalam mediumisasi pun, kalaupun ada yang benar, itu hampir kalau kita buat presentase sekitar 70% omongannya itu tidak benar. Ya. Jadi kita perlu jangan percaya 100% apa yang dikatakan oleh mediumisasi yang memanggil jin-jin. Nah, kalau dari sudut pandang mistis, ya, sudut pandang mistis, bagaimana jin itu masuk ke dalam diri manusia. Ya. Manusia ini kan terdiri dari tiga unsur, ruh, jiwa, dan jasad. Nah, dan jasad ini merupakan materi dari jiwa, materi manusia. Sedangkan jin ini karena dia dari energial, ya, energi panas ya, dari api tadi, jin tidak mempunyai materi. Ya. Jin tidak mempunyai materi, jadi secara mistis dia mudah saja masuk ke dalam tubuh siapapun yang dia ingini. Ingat, yang dia ingini ya berarti karena dia dengan mudahnya yang di dimensi 4 dengan mudahnya masuk berinteraksi dengan yang dimensi 3. Nah, artinya di sini sudah mulai tahu bahwa sebenarnya mediumisasi itu ada yang asli, ada yang hoak ya. Nah, yang hoak itu ya anggaplah itu hanya bentuk hiburan, bentuk entertainment, untuk rame-rame, untuk lucu-lucuan enggak apa-apa ya. Nah, yang asli biasanya itu masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya dia tidak masuk. Jadi kalau ditanya dia masuk ke daerah mana sih? Ke daerah dada kah, ke daerah tangan kah, ya, atau ke seluruh tubuh. Ya, sebenarnya dia hanya menempel saja, tidak masuk ya, karena dia juga jin ini sama seperti manusia. Dia ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang hebat, ya, ada yang sakti dan sebagainya. Nah, yang biasanya yang bisa masuk dan berinteraksi dengan manusia itu jin yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dari teman-teman jin lainnya ya. Ya, seperti yang kita tahu jin ifrit itu mempunyai kepandaian yang luar biasa daripada jin-jin lainnya. Nah, jin ini masuk. Nah, masuk ini biasanya kalau yang asli ya, ini tidak ada kesadaran sama sekali pada diri yang dirasuki tersebut. Ya. Ini kalau yang asli ya. Kalau masih ada kesadaran itu kita perlu perdalam lagi atau kita perlu curigai lagi. Bisa jadi cuma pura-pura, cuma acting karena kalau ini banyak ya. Manusia itu kan mempunyai dua kepribadian yang berbeda. Saat dia pura-pura itu juga bisa seperti itu. Nah, secara mistis ini seperti itu. Dia hanya menempel bisa di belakang atau di area tubuh kita. Nah, dan dia menguasai pikiran kita, menguasai daerah otak. Makanya pikiran itu pasti tidak sadar. Nah, ini kalau yang asli. Jadi setelah jin itu tidak lama. Kalau yang asli itu jin itu juga sama ya. Materi dia, energi panas dia juga nggak cocok masuk ke materi manusia, ke tubuh manusia. Dia juga boleh dibilang bahasanya dia kesakitan juga masuk ke tubuh manusia. Makanya kalau yang asli itu nggak ada yang lama-lama. Ya. Nggak ada yang lama, paling hanya hitungan menit, nggak sampai setengah jam lebih. Karena jin itu juga tersiksa masuk ke tubuh manusia sebenarnya. Nah, fenomena-fenomena yang kita lihat misalnya banyak kok anak sekolah kesirupan massal ya, satu kesirupan terus
yang lainnya bisa ikut-ikutan kesurupan. Nah, ini ternyata setelah diteliti lebih dalam adalah efek psikologis ya. Jadi pernah ada satu jurnal ya meneliti kok kenapa mesti yang terkena ini anak sekolah, terus mesti langsung massal. Ya, satu awalnya itu pasti kasusnya anak sekolah itu yang sering kemasukan biasanya dalam kasus ingin ujian. Ingin ujian ya biasanya. Atau kalau tidak ingin ujian, ada kasus apa tempat atau sekolahnya itu agak tidak seperti sekolah umumnya, maksudnya agak menyeramkan ya, karena dekat pohon besar kah atau apapun. Nah, ini menimbulkan depresi, tekanan pada anak-anak sekolah. Apalagi yang ujian itu, dia kan bingung nih. Ini mau ujian, hasilnya gimana, terus ada depresi. Nah, depresi itu menimbulkan tekanan, ya, tekanan batin sehingga semakin depresi, dia semacam kehilangan kontrol di dalam dirinya, dia teriak-teriak, itu bentuk dari depresi ya. Teriak-teriak nggak jelas. Nah, kenapa teman-temannya bisa ikut-ikutan? Itu juga efek dari psikologis ya. Ya, apapun yang kita dengar, ya, kita mendengarkan cerita sedih deh, mesti hati kita akan terenyuh. Mungkin air mata kita juga akan menetes ya. Kita mendengar cerita bahagia, hati kita juga ikut berbunga-bunga, kita bergembira. Nah, sama dengan kasus ini. Saat dia teriak-teriak, teman-temannya lain melihat seperti ada rasa iba, rasa kasihan, efek psikologis ini menular ke teman-teman yang lainnya, sehingga terjadinya yang namanya kesurupan massal. Makanya di beberapa kali diobati oleh orang pintar pun nggak bakalan bisa langsung sembuh, kan, karena memang butuh semacam penenangan dulu ya. Itu nggak usah orang pintar, kalau kita tahu, kita tenangin dulu, kita pisahkan mereka, jangan jadi salah satu, kita tenangkan, pasti akan sembuh sendiri. Nah, ada kasus yang memang benar-benar ini kesurupan atau kerasukan beneran ya. Maksudnya memang benar-benar dari jin ya. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan otak kita. Kenapa bisa dirasuki dan proses mekanismenya seperti apa. Nah, saya bahas sedikit dulu tentang otak yang ada di kepala kita ya. Nah, otak di kepala kita ini kan sudah diskemakan ya dengan beberapa bagian ya, seperti di bagian depan ini berhubungan dengan kepribadian, itu dinamakan frontal lobe ya. Ya, berhubungan dengan kepribadian, berhubungan dengan kita mengambil keputusan, ini di otak bagian depan, disebut frontal lobe. Lalu di bagian belakang kepala kita, ada namanya occipital lobe. Occipital lobe ini berhubungan dengan penglihatan. Jadi sensor mata ini nyambungnya ke otak belakang, occipital lobe ya. Lalu di belakang kuping kita ini, di samping kanan kiri ini, ada yang namanya temporal lobe. Ya, ini berhubungan dengan pendengaran, dengan pemahaman suatu bahasa. Nah, jadi di bagian depan ada frontal lobe yang berhubungan dengan kepribadian, yang di bagian belakang ada occipital lobe yang berhubungan dengan penglihatan, yang di bagian samping dekat belakang kuping kita ini ada yang namanya temporal lobe ya, yang berhubungan dengan pendengaran. Nah, ke semua otak ini diproses ya, yang depan, yang samping, yang belakang ini diproses. Di tengah-tengah otak kita ini ada yang namanya sistem limbik. Jadi sistem limbik ini berada di tengah-tengah otak kita. Dia yang memproses antara otak depan, ya, belakang, ya, samping, ya, namanya sistem limbik. Di dalam sistem limbik, ya, ada memori emosional. Ya. Ya, ini di dalam sistem limbik di tengah kepala kita tadi, memori emosional ini dipegang oleh amigdala, ya kan? Amigdala memegang memori peranan emosional di dalam sistem limbik di bagian tengah kepala kita. Nah,
selain amigdala, ternyata ada yang namanya hipokampus. Ya. Hipokampus ini memori rasional. Ya. Jadi lawannya amigdala tadi ini, dia kan memori emosional. Nah, di dekat amigdala ada namanya hipokampus, masih di dalam sistem limbik tengah kepala kita. Nah, hipokampus ini menyimpan memori-memori rasional. Nah, sistem kerasukan, kalau di dalam kitab atau di dalam Quran, kalian pernah baca ayat setan membisik-bisikan. Ya. Nah, itu sebuah clue dari Tuhan sebenarnya. Ya. Jadi setan itu membisik-bisikan atau gangguan dari setan itu membisik-bisikan awalnya. Nah, setan ini dari jenis jin bisa, dari jenis manusia bisa. Nah, itu clue dari Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan gangguan awal itu setan dimulai dari ketika membisik-bisikan. Banyak ayat yang membahas tentang itu. Berarti awal mulanya terdengar suara dari telinga. Satu kasus, banyak yang orang melamun tiba-tiba mendapat bisikan di telinga. Bisikannya ini aneh, maksudnya di luar nalar, tiba-tiba orang itu mengikutinya. Nah, prosesnya itu seperti ini. Jadi, yang tadi di samping ini ya, otak bagian samping, kanan kiri, di belakang otak ini, temporal lobe. Ya. Temporal lobe ini, itu kan merespon suara-suara. Oke, temporal lobe merespon suara-suara. Otak kanan kiri, temporal lobe merespon suara. Suara yang direspon langsung masuk ke bagian limbic system. Nah, di bagian limbic system inilah yang dibajak oleh jin. Karena kalau secara normal, di dalam limbic system ada dua keseimbangan. Amigdala, dia menyimpan memori emosional. Hipokampus menyimpan memori rasional. Nah, artinya kalau orang yang seimbang, ini berjalan dua-duanya. Antara emosional dan rasional. Nah, karena sistem limbiknya dibajak oleh jin, ya, yang dilemahkan hipokampusnya, ya, bagian memori rasionalnya, sehingga orang yang kerasukan itu tidak sadar, tidak mempunyai rasional, ya, dan dia juga tidak mempunyai insting. Otomatis frontal lobe bagian depannya juga mati, dia tidak punya intuisi, dia juga tidak punya insting mau melakukan apapun. Dia hanya mempunyai emosional yang lebih tinggi, ya, amigdalanya tadi itu. Nah, jadi prosesnya ternyata hipokampusnya dilemahkan, semakin melemah, nah, amigdalanya juga tinggi, emosionalnya, memori emosionalnya semakin tinggi, makanya tidak heran kita melihat orang-orang kerasukan itu nangis, teriak-teriak, emosinya nggak stabil. Ada yang ketawa, teriak-teriak, emosinya nggak stabil. Nah, dari mana jin itu bisa mempengaruhi amigdala yang berada di sistem limbik tersebut? Ya. Dari bisikan-bisikan tadi, dari otak kanan kiri, ya, temporal lobe tadi, ya, dari situ. Nah, ternyata kalau kita teliti, ini diteliti oleh ilmuwan Rusia, ya. Jadi dia meneliti tentang kerasukan, ya. Orang yang kerasukan itu berada di gelombang antara alfa dan theta. Kita tahu kan, otak kita ini kalau dibagi-bagi gelombang itu kan banyak, ya, gelombangnya. Dari gelombang beta, kesadaran seperti ini adalah gelombang beta, kita turun agak nggak sadar dikit, gelombang alfa, terus turun lagi dikit, mulai tidak sadar, antara setengah sadar itu gelombang theta, dan mulai tidak sadar penuh gelombang delta. Nah, orang yang kerasukan itu ternyata berada di gelombang alfa ke theta, menuju theta. Jadi dari alfa menuju theta.
Di mana kondisi ini, kalau di kondisi real ini, alpha itu kita mulai rileks, tenang, ya, dan masuk ke theta, kita mulai eh, tidur. Tidur tapi belum terlalu pulas. Ini kondisi real alpha ke theta. Nah, di area itulah orang kerasukan masuk. Nah, ini hubungannya nanti sama. Ternyata ya, selain orang yang kerasukan jin tadi yang berada di kondisi alpha dan theta, orang yang berdoa dengan iman secara kusuk itu juga berada di kondisi alfa dan theta, di kondisi alfa ke theta. Nah, di sini kita sudah menemukan benang merah, berarti luar biasa ya. Oke, luar biasanya ilmuwan sudah menemukan bahwa orang kerasukan itu berada di gelombang alfa dan theta. Dan ternyata orang yang berdoa dengan keimanan yang penuh, dengan yang rasa kusuk yang mendalam kepada Tuhan, itu juga sama-sama berada di gelombang alfa ke theta. Nah, ini menjadi satu jawaban agar kita tidak mudah kesirupan atau kerasukan. Kembali ke mekanisme yang tadi, jin masuk ke dalam otak kita, mengendalikan otak kita. Ini mekanismenya sama ketika kita dihipnotis oleh orang lain. Mekanismenya sama. Anggap misalnya saya master hipnotis, ya, saya ahli hipnotis, ya, si A saya hipnotis. Ya. Nah, apa yang saya ucapkan dalam hipnotis? Kata-kata kan biasanya. Nah, ini nyambung dengan tadi bahwa setan masuk melalui bisikan-bisikan. Artinya dengan kita menghipnotis dari kata-kata itu sudah melemahkan bagian otak orang yang akan saya hipnotis. Nah, lalu saya masuk ke dalam lebih dalam lagi ke alam bawah sadarnya. Orang yang saya hipnotis semakin rileks kan, semakin rileks, semakin tidur dia semakin terpejam. Oke. Tapi dia bisa mendengar apa yang saya katakan. Mekanisme hipnotis seperti itu. Nah, saya mengatakan apapun tentang orang yang akan saya hipnotis ini, nah, dia mendengar. Ya kan? Nah, secara tidak langsung, sistem limbiknya mulai melemahkan hipokampus, ya, memori rasional. Itu mulai lemah karena masuk kepada gelombang alfa. Semakin dalam, hipokampusnya semakin lemah, memori rasionalnya semakin lemah yang berada di sistem limbik tadi. Nah, artinya yang paling kuat apa? Amigdala yang memegang peranan memori emosional. Amigdala semakin kuat sehingga orang yang saya hipnotis akan mengikuti perintah saya. Saya perintahkan apapun yang saya hipnotis ini, dia nggak bisa berpikir nalar karena hipokampusnya, memori tentang nalarnya itu sudah nggak ada, bukan nggak ada, off, ya, sudah nonaktif, ya. Dinonaktifkan dengan kata-kata tadi, dia semakin rileks. Itu saya suruh perintah apapun dia manut. Sama seperti orang kerasukan. Jin-jin itu yang memegang navigasi kepada orang yang dirasukinya. Jadi bukan berarti jin itu masuk materinya ke dalam tubuh kita, tidak seperti itu. Dia menavigasi orang tersebut melalui otaknya. Karena tadi hipokampusnya melemah, rasionalnya sudah tidak bisa berpikir, ya. Lalu amigdalanya meningkat, jin tinggal membisikkan saja dari telinganya, ya. Menangis, ya. Karena emosional yang tinggi harus menangis gerung-gerung tanpa tujuan, tanpa arah, dan tidak bisa kontrol karena kesadaran hipokampusnya yang memori kesadaran nalarnya itu nonaktif, ya. Nah, itu nangis-nangis gerung-gerung atau teriak-teriak atau dia melakukan gerakan-gerakan yang dia sendiri nggak sadar, dia nggak bisa kontrol gerakan itu. Nah, kalau manusia aja bisa menavigasi manusia lain dengan teknik hipnotis, kenapa jin, ya,
yang katakanlah dimensinya satu tingkat lebih tinggi dari manusia, tidak bisa menavigasi manusia. Nah, itu sangat mudah. Kalau kita tahu mekanismenya ternyata seperti itu. Artinya gampang sekali sebenarnya orang bisa dirasuki jin. Nah, tetapi ini Tuhan Maha Adil. Ya. Artinya Tuhan Maha Adil apa? Tuhan juga memberikan solusi. Ya. Ya, Tuhan juga memberikan antisipasi. Ya. Tadi kuncinya kita sudah tahu bahwa orang yang kerasukan jin berada di gelombang alfa menuju theta. Sama ya, orang yang sedang khusyuk di dalam berdoa pada Tuhannya, itu gelombang otaknya juga berada di alfa ke theta. Artinya di sini apa? Ada dua perebutan wilayah lah bahasanya antara jin dan malaikat. Ya, mungkin yang kita dengar cerita dari ustadz-ustadz ini bahwa rebutan nih antara jin dan malaikat. Ya. Kasarannya seperti itu. Nah, bagaimana sih supaya kita tidak gampang dirasuki? Itu tadi sebenarnya kuncinya gampang ya, iman, keimanan. Karena saat iman itu ada di dalam kolbu kita ya, itu dan kita benar-benar khusyuk, misalnya berdoa, mau tidur berdoa, mau aktivitas berdoa, mau ke tempat-tempat yang kita takuti, kita anggap angker berdoa ya. Itu kalau doanya benar-benar khusyuk kan masuk ke gelombang alfa ke theta ya. Artinya sandaran kita benar-benar kepada Tuhan ya. Sandaran yang gelombang kita sudah rileks, sudah mulai tenang, sama seperti meditasi juga ya. Meditasi kalau sudah mulai rileks, mulai tenang, itu kan masuk kepada gelombang alfa menuju ke theta. Nah, kalau di posisi itu, di fase itu, kita bisa benar-benar bersandar kepada Tuhan menurut agama kalian masing-masing. Nah, itu jin tidak akan bisa mengambil alih navigasi. Ya, jin nggak akan bisa mengambil alih navigasi yang ada di otak kita. Makanya coba kalau kalian perhatikan orang-orang yang kesurupan, ya, awalnya sebenarnya dia banyak tekanan, banyak pikiran, ya, jadi ngelamunnya itu kalau orang meditasi kan memang benar-benar mengosongkan. Kalau orang ngelamun kemasukan sebenarnya bukan kosong, tapi pikirannya banyak, tapi nggak fokus kemana-mana. Aslinya emang nggak kosong. Yang kosong itu malah orang meditasi karena benar-benar nggak memikirkan apapun. Ya. Nah, yang kerasukan itu dia nggak fokus karena hilang nalarnya tadi, hipokampusnya, yang memori nalarnya, memori logikanya itu mulai melemah, sehingga amigdala yang memori emosional tadi menguat. Nah, sistem limbiknya ini dibajak bahasanya, dibajak oleh bangsa jin. Nah, kalau kita bicara kerasukan, yang asli sendiri mungkin sedikit sekali ya, ya. Artinya yang banyak sekarang ini kita temui itu kerasukan karena depresi, karena tekanan pekerjaan bisa, terus tekanan keluarga bisa, tekanan kehidupan bisa, yang dia nggak kuat menahan tekanan-tekanan itu. Kenapa nggak kuat? Karena nggak bersyukur, jadinya dia nggak kuat. Ya. Nah, sebenarnya agama apapun telah memberikan kita kode-kode, telah memberikan kita clue-clue, di mana kalau kita memang mengikuti aturan agama, insya Allah buku panduannya, buku kitab-kitabnya, Quran, Injil, Taurat, dan lain sebagainya itu manual book untuk manusia. Ya, kalau gitu kita ikuti, maka kita akan terarah dan selamat. Dan ternyata kalau dikupas secara saintifik, ya masuk akal seperti itu apa yang dikatakan semua kitab, apa yang dikatakan Al-Quran, dimekanismekan secara saintifik, semuanya benar-benar masuk akal dan mekanismenya sangat logika sekali. Makanya saya bilang
Eh, Tuhan itu memang maha segalanya ya. Kalau Tuhan mau itu sim salabim kun fayakun, apapun jadi. Tapi Tuhan selalu menggunakan proses ya untuk pembelajaran bagi umatnya manusia. Jadi umat yang mau berpikir, ya, Tuhan kasih proses. Sama semua penciptaan makhluk ada prosesnya. Semua pasti ada prosesnya. Tuhan kasih proses. Ya. Walaupun Tuhan mau kun fayakun hari ini jadi. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada manusia sebuah proses pelajaran kehidupan tadi. Nah, kembali kepada jin ini sendiri. Jin ini memang sama seperti manusia. Dia punya kehidupan, dia punya keluarga, dia punya anak turun juga ya, sama seperti manusia. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang jahat, ada yang baik. Ya, ini jinnya sama. Bahkan tidak aneh kalau misalnya kalian dulu orang-orang dulu di pondok pesantren ya ulama-ulama yang tua. Kalau yang sekarang mungkin saya belum nemuin yang udah tua-tua itu santrinya itu bukan hanya manusia, santri dari golongan jin banyak karena memang jin juga menuntut ilmu ya. Dia juga ditugaskan untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya dia menuntut ilmu ya. Nah, biasanya jin-jin yang merasuki manusia ini jin-jin fasik ya, dengan sistem tadi dia membajak atau menghipnotis ya, atau mengambil alih otak sistem limbik kita sehingga kesadaran rasional yang ada di hipokampus bagian otak kita itu turun perlahan-lahan dan emosional di amigdala itu semakin meninggi sehingga kita bertindak tanpa berpikir lagi. Orang-orang yang kerasukan itu pasti sudah tidak rasional lagi ya kan. Dia ya kuncinya kalau misalnya masih ada kesadaran di dalam orang yang kerasukan itu pasti masih ada kesadaran, cukup bersandar kepada Tuhan. Nah, tapi susahnya kan masalahnya dia posisinya lagi kerasukan. Bagaimana kita memberi kesadaran itu sebenarnya? Nah, ini yang menjadi bahan apa ya, bahan penyembuhan secara mistis sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita tahu mekanisme tadi berarti dia masuknya lewat apa? Lewat telinga, lewat bisikan-bisikan ya. Nah, itu kan gampang berarti. Kalau kita sudah tahu mekanismenya seperti itu, jangan dipijit jempolnya, bacakan ayat kursi. Ya kesakitan dong jempol dipijit. Nggak kerasukan aja jempol dipijit pasti sakit. Ya. Apalagi kerasukan, udah-udahnya babak belur semua. Tangannya dipijit, semuanya dipijit. Karena jin nggak ada di dalam sini, nggak harus dipijit. Ya. Kita sudah tahu mekanismenya tadi dari telinga, mungkin cukup bacakan doa sesuai agama masing-masing di telinga. Gampang banget proses kesurupan. Kan jarang, kebanyakan kan dipijit bagian jempolnya atau dipijit bagian sininya, iya teriak-teriak. Walaupun dia nggak kesurupan, depresi pun masih teriak-teriak. Sakit, sakit. Karena memang beneran sakit. Saya pernah jurnal juga gitu. Oh kok dipijit sakit. Bukan nggak kesurupan bener nih, karena dia memang bener-bener sakit dipijit. Jadinya sakit, sakit. Nah, itu cukup kita bacakan doa-doa sesuai keyakinan agama kalian masing-masing. Bisikan di kuping kanan, di kuping kiri, atau ditiupkan. Ya, setelah baca doa, ditiupkan di kuping kanan dan di kuping kiri. Itu gampang, cepat hilangnya. Niupnya tapi jangan kayak mindahin oksigen. Itu kan mindahin oksigen ke CO2. Niupnya itu berenergi gitu. Jadi niup berenergi begini. Kalau niup kita air putih kita isi doa kita tiup. Itu kan mindahin oksigen, mindahin CO2. Tapi kalau meniup energi pelan kayak mendesis. Nah, itu tidak ada pergerakan angin tapi energinya terasa keluar. Itu niup yang berenergi. Nah, sama seperti tadi baca doa sesuai keyakinan, apapun doa bisa. Ya, apalagi sambil dipanggil kesadarannya itu di kuping kanan, di kuping kiri, terus tiup pelan-pelan dengan energi. Ya, tiup energi kan tadi kayak mendesis, tapi nggak bersuara. Tapi usahakan apa namanya udara yang keluar itu memang benar-benar lembut, tidak terasa, tapi benar-benar ada energi.
Orang-orang dulu, kiai-kiai dulu kan mesti kalau niup gitu. Dia habis baca doa nggak mungkin, nggak begitu. Pasti pelan-pelan gitu. Ya, minum, sehat. Itu ternyata ada mekanismenya seperti itu. Itu energi yang keluar di dalam diri, berpindah ke tempat tersebut, ke gelas dan lain sebagainya. Nah, sama seperti itu tadi solusinya. Jadi, sangat mudah sekali kalau kita sudah tahu mekanismenya. Makanya saya selalu menyarankan untuk saudaraku semua, kalau pengen tahu sesuatu solusi dengan tepat, pelajari dulu mekanismenya. Kalau sudah tahu mekanismenya, dia larinya kemana, 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 kita pasti akan tahu lebih cepat solusi yang kita dapatkan dengan mudah, karena kita tahu mekanisme tadi. Di beberapa kitab, bahkan Quran pun kan juga mengatakan banyak jin-jin itu melalui bisikan-bisikan mulai mempengaruhi. Nah, orang-orang yang kerasukan itu, yang membunuh orang, awalnya kita dengar dia saat lagi eh, bengong sendiri ada bisikan, kamu mau kaya, bunuh si A, ya kan seperti itu. Nah, karena saking kalapnya keinginannya untuk kaya, sehingga hipokampusnya, nalarnya tidak bekerja lagi, yang ada emosionalnya lagi, dia melakukan itu. Kita banyak dengar di media-media kan, kenapa bunuh anaknya, saya dapat bisikan, ya, suruh bunuh ini, suruh bunuh itu, dan lain sebagainya. Awalnya dari bisikan, dan itu jalannya. Nah, semoga wawasan yang sedikit tentang jin ini, tentang mekanisme kerasukan dan bagaimana solusinya, menjadi pemahaman untuk kita semua ya, untuk saya pribadi juga menjadi paling tidak menambah wawasan keilmuan kita tentang jin ya. Walaupun sebenarnya masih banyak kalau kita kupas lagi lebih dalam lagi tentang dimensi jin ya. Tapi waktu kita mempunyai sangat sedikit sekali ya. Kita mungkin punya waktu sedikit untuk beberapa tanya jawab ya. Masih ada waktu sedikit untuk beberapa tanya jawab. Next kapan-kapan bulan depan kita ketemu lagi di kuliah online untuk membahas yang lebih ekstrim lagi mungkin. Terima kasih atas waktunya saudaraku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya kembalikan kepada admin. Kita masih punya waktu untuk beberapa orang tanya jawab. Silahkan, Desi Haji. Terima kasih di Guru, di Dewantoro ini guru besar Riles nih. Jadi langsung beliau yang memaparkan masalah dunia percinan. Dunia percinan. Untuk sesi tanah jawab ini kita dipandu sama Mas Bobi. Mas Bobi ini alias Raden Aglaniwa ya, Pratama. Monggo Mas Bobi, mungkin ada yang saudara-saudara semua yang mau bertanya tentang masalah perjinan ini. Kita masih punya waktu 13 menitan untuk tanya jawab, lumayan panjang. Kurang lebih 2-3 orang kali ya, Ki Guru ya. Iya. Di random aja ya kali ya, Mas Haji ya, di random ya. Coba intip dulu di kolom pertanyaan, ada yang bertanya nggak? Ada dari Mbak siapa dukun bayi nih, nggak tahu siapa namanya. Assalamualaikum, pandangan Ki Guru tentang kesurupan, kerasukan dan kerawuhan itu bagaimana, Ki Guru katanya? Kalau di desa-desa itu ada yang namanya, kalau ada ya terapis ya, dia sebagai dukun beranak. Dia kalau misalnya mau melakukan aksi terapisnya, dia nyambat, manggil dulu, perewangan namanya. Nah, perewangan ini bisa masuk kategori kerawuhan atau didatangi. Nah, ini adalah bentuk kerjasama sebenarnya. Lalu, apakah kita diperbolehkan kerjasama dengan jin? Menurut saya boleh. Yang tidak boleh adalah kita menuhankan jin. Ya. Sama halnya, jin itu sama seperti manusia. Aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Lalu kita bekerja sama dengan manusia. Sesama manusia kita bekerja sama, saling membantu sebagai teman. Itu boleh. Nah, konsep ini juga sama seperti jin. Artinya, kita bekerja sama sebagai teman.
bukan kita menuhankan dia, bukan kita minta tolong kepada jin. Ingat ya, beda lagi nih kalau kita sudah minta tolong kepada jin, kalau sudah minta tolong eh, sudah menuhankan jin, ini sudah beda lagi. Itu yang dimaksud tidak boleh. Ya, karena di dalam surat Al-Jin sendiri kan dikatakan banyak laki-laki dari jenis manusia minta tolong kepada laki-laki dari jenis jin. Nah, ini yang dimaksud tidak boleh seperti ini, menuhankan karena eh, merasa kita kenapa minta bantuan jin. Kalau secara turunan ya, secara turunan manusia itu kan mempunyai kemampuan yang lebih hebat sehingga malaikat dan iblis ketika diciptakan Adam disuruh sujud. Ini kan bentuk artinya manusia mempunyai sesuatu yang lebih tinggi daripada jin. Tapi kalau konsepnya kerjasama sebagai teman, saling membantu, itu boleh saja. Karena banyak ya, itu di daerah, nggak nyebut daerah dah. Di daerah-daerah masih banyak saya menemukan itu kiai-kiai, dia saat misalnya ada klien datang ngobati ya, dia nggak tahu ini obatnya apa ya, dia minta bantuan temannya jenis jin itu. Nah, karena jin itu lebih pengalaman ya, dikasih temannya ini obatnya ini, dan akhirnya itu beneran sembuh ya, dengan izin Tuhan sembuh. Akhirnya itu bentuk kerjasama ya, bukan menuhankan jin, bukan minta tolong jin. Sama jin itu juga kadang-kadang butuh bantuan manusia, dia minta pendapat atau minta seperti banyak di pengajian-pengajian di kampung-kampung itu santrinya kan banyak jin-jin. Nah, itu juga satu bentuk kerjasama juga. Nah, jadi antara kerasukan, kalau kerasukan itu lebih kepada awalnya efek psikologis ya. Nah, tapi kebanyakan psikologis. Kalau kerauhan itu semacam rawuh datang ya, meminta kerjasama, minta tolong ya, perewangan, ya, dukun-dukun bayi itu masih banyak di kampung-kampung seperti itu. Nah, ya, jadi bedanya seperti itu antara kerasukan dan kerawuhan. Ya, terima kasih Ki Guru. Ini ada yang mau bertanya langsung Ki Guru dari Pak Nanang. Silakan Pak. Silakan Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Jadi topiknya menarik sekali Ki. Jadi memang kebetulan saya adalah tenaga kesehatan Ki. Jadi apa yang Ki Guru sampaikan tadi adalah ada dalam, tadi penjelasannya adalah kalau ke bahasa medisnya itu anatomi fisiologi ya. Anatomi di otak kepala kita itu memang ada hipokampus, ada hipotalamus, dan sebagainya. Kalau teman-teman yang dari dunia medis mungkin tidak asing dengan hal-hal yang seperti ini. Memang ya, khususnya teman-teman mungkin yang ada latar belakang medis seperti saya itu memang dari awal kami sudah, bahkan di materi perkuliahan itu sudah kami dapatkan memang fungsi memori yang terletak di hipokampus, talamus, hipotalamus dan lain sebagainya memiliki fungsi dan lain yang berbeda Ki. Yang menarik adalah ketika yang saya mau tanyakan langsung adalah gini Ki. Memang dijelaskan adalah bahwa proses kesurupan adalah karena proses psikologis sebetulnya Ki ya. Karena mungkin tadi sudah dijelaskan bahwasanya banyak tekanan, adanya stresor yang kita mekanisme copingnya kalau dalam bahasa medisnya kita tidak bisa mentolerir stres tersebut, stresor tersebut, akhirnya terjadi hal-hal yang dibilang seperti kesurupan dan lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya adalah dalam proses kesurupan itu kan Ki, ada yang memang karena tekanan psikologis atau juga memang sengaja sengaja sebagai media atau perantara, sebetulnya sudah tadi dijelaskan sedikit ya, sebagai perantara dengan maksud dan tujuan tertentu gitu. Betul. Nah, saya minta penjelasan dari Ki Guru, kalau apakah sama proses antara yang secara psikologis karena
banyaknya beban psikologis yang kesurupan dengan yang menjadi perantara atau ada transferan dari orang lain dengan tujuan atau maksud-maksud tertentu, Ki. Terima kasih, Ki. Terima kasih. Pertanyaan intinya berarti apakah sama ya perbedaan antara orang yang benar kerasukan dengan yang orang yang semacam mediumisasi gitu ya? Betul. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun sekitar tahun, kalau nggak salah 20 tahun lalu sudah ditemukan kamera Kirlian. Mungkin yang ini sudah nggak asing lagi dengan kamera Kirlian. Kamera Kirlian ini mendeteksi aura dan mendeteksi suhu tubuh. Nah, kita sudah tahu tadi bahan jin itu dari energi panas. Jadi kalau dari teknologi ini kita bahas dari teknologi dulu. Kalau emang orang yang benar kesirupan itu difoto dengan kamera Kirlian, dia lebih ada warna merahnya karena ada energi panas di situ. Nah, ini biasanya foto Kirlian, foto aura gitu. Nah, walaupun terus ada yang stres atau karena tekanan, setelah difoto dengan kamera Kirlian, ternyata dia tidak ada warna merah yang menyelimuti tubuhnya, tapi warnanya itu warna-warni, pecah-pecah, biru, hijau, merah. Nah, artinya pecah-pecah, tidak tersusun. Nah, tapi yang benar-benar diuji kerasukan itu merah penuh karena ada energi panas. Jin itu benar-benar ada di situ. Nah, kalau yang warnanya berantakan tadi, kacau tapi bermacam-macam warna, itu memang efek yang ditimbulkan dari pikiran, depresi, dan stres. Nah, di sini kita sudah bisa menarik benang merahnya ternyata. Ya. Walaupun dia memang secara kasat mata kita melihat antara orang yang kesirupan asli dengan yang kesirupan medium itu hampir tidak ada bedanya. Nah, satu yang menjadi perbedaan orang yang kesirupan asli, benar-benar asli, ya, dia sadar, maksudnya maaf, dia sama sekali nggak sadar. Artinya kalau tangannya terluka dia nggak ngerasakan sakit, sakitnya nanti setelah pengaruh jin itu hilang dari tubuhnya. Atau dia teriak-teriak nggak jelas karena pokoknya nggak ada kesadaran sama sekali ya, artinya kesadarannya 100% hilang, dikendalikan oleh jin. Itu yang benar-benar. Nah, mediumisasi, orang yang mediumisasi ini berlatih, ya. Artinya dia berlatih untuk dimensi jin ini bisa masuk ke dalam dirinya. Nah, untuk mediumisasi nggak semua orang bisa, artinya memang butuh latihan khusus untuk mediumisasi. Nah, misalnya dia sudah berlatih, lalu dia melakukan pemanggilan untuk tujuan tertentu, datanglah jin itu. Kalau kita sudah bahas tadi jin yang dari dimensi 4, ya, dia dengan mudah turun ke dimensi bawahnya, dia masuk. Nah, orang yang mediumisasi itu kesadarannya tidak hilang 100%. Bahkan bisa dibilang 50-50. Dia sadar 100%. Hanya bedanya orang yang mediumisasi dia sadar dia dimasuki. Nah, ada omongan yang terucap atau ada gerakan yang ingin digerakkan, itu dia tidak bisa ngontrol, tapi dia tahu gitu. Jadi semacam kontrol motoriknya yang dikuasai, yang diberi kesempatan saja, tidak bisa sampai langsung masuk ke dalam. Karena di sini masih berfungsi antara hipokampus dan amigdalanya, antara nalar dan emosionalnya masih berfungsi dengan baik. Dia masih bisa merasakan dengan emosionalnya dan dia bisa melakukan insting dengan nalurinya, dengan pikirannya, ini masih seimbang karena itu masih sadar. Tapi ada beberapa bagian motoriknya yang dia tidak bisa kontrol dan itu memang disengaja. Jadi semacam ingin punya pendapat apa, pengen info apa ya, itu keluar dari mulutnya. Nah, itu biasanya hanya bagian mulut atau bagian tangan kalau ingin kontrol motoriknya. Jadi tidak full 100% dikuasai. Ini untuk yang mediumisasi. Nah, tapi faktanya
mediumisasi sekarang itu saya bisa katakan 80% itu hoax. Hanya untuk entertainment, hanya untuk pura-pura, hanya untuk yes, rame-rame aja enggak apa-apa sih. Tapi kalau yang benar-benar itu memang latihannya nggak segampang itu. Ya, banyak. Oke, Ki. Kira-kira anu ya, Oke, terima kasih, Ki. sama-sama bisa dipahami ya, Pak. Siapa tadi lupa namanya? Nanang, Ki. Oke, Ki. Oh, Pak Nanang Sama-sama, ya. Ya, terima kasih banyak Pak Nanang untuk pertanyaannya.